Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul untuk membahas pemikiran pendidikan Islam yang sangat penting, yakni pemikiran Muhammad Atiyah Al-Abrasi tentang madrasah di Baghdad, sebagaimana dijelaskan dalam karya monumentalnya berupa At-Tarbiyatul Islamiyah wa Falasifatuha. Seiring perkembangan zaman, madrasah mengalami berbagai dinamika, baik dari segi kelembagaan maupun sistem pembelajarannya. Para tokoh seperti Abu Dinata, Hasan Langgulung, dan Azyumardi Azra menegaskan bahwa madrasah berperan strategis dalam menjaga kesinambungan ilmu agama dan mengintegrasikan pengetahuan umum bagi kemajuan peradaban Islam. Namun, di sisi lain, media dan penelitian kontemporer menunjukkan banyak problematika di madrasah modern, seperti keterbatasan fasilitas, kekurangan guru, dan ketimpangan kualitas dibanding sekolah umum. Karena itu, pemikiran Al-Abrasi menjadi relevan untuk dikaji kembali. Untuk metode penelitian yang saya gunakan dalam artikel ini merupakan penelitian kepustakaan dengan kitab At-Tarbiyah Al-Islamiyah wa Falasifatuha sebagai sumber primer atau sumber utama. Kemudian, data dianalisis menggunakan analisis konten dengan bantuan berbagai jurnal dan buku pendukung lainnya. Masuk kepada pembahasan, yakni Madrasah Al-Mustansiriyah di Baghdad. Menurut Al-Abrasi, Madrasah Al-Mustansiriyah yang didirikan Khalifah Abbasiyah Al-Mustansir pada tahun 1234 Masehi merupakan contoh lembaga pendidikan Islam paling ideal. Ciri-cirinya meliputi yang pertama adalah aula besar dan megah sebagai tempat belajar. Kemudian dosen dari berbagai mazhab yang mencerminkan toleransi dan keberagaman intelektual. Kemudian beasiswa bulan bagi mahasiswa, serta perpustakaan yang luas, rumah sakit, serta layanan kesehatan. Al-Abrasi melihat bahwa madrasah ini bukan hanya lembaga pendidikan saja, tetapi juga sebagai institusi sosial yang memperhatikan kesejahteraan peserta didik yang belajar di dalamnya. Kemudian masuk kepada analisis pemikiran Al-Abrasi. Menurutnya, pendidikan ideal itu tidak hanya berfokus pada aspek intelektual, tetapi juga spiritual dan sosial. Madrasah itu harus menjadi tempat yang mendidik akal dan hati secara seimbang, kemudian memberikan dukungan material agar siswa belajar tanpa tekanan ekonomi, kemudian menghadirkan suasana ilmiah yang menghargai perbedaan mazhab dan pandangan. Pemikiran ini sejalan dengan teori pendidikan modern seperti pendidikan holistik, integrasi ilmu dan iman, serta konsep humanisasi pendidikan Islam. Kemudian perbandingannya dengan madrasah kontemporer. Madrasah di Baghdad berkembang karena dukungan penuh dari pemerintah Abbasiyah, baik secara finansial maupun infrastruktur. Berbeda dengan kondisi saat ini, madrasah modern sering terkendala dana, kurikulum yang belum adaptif, dan lemahnya kompetisi guru. Namun, banyak penelitian menegaskan bahwa pembaruan sistem integrasi nilai Islam dan sains atau STEM serta peningkatan kompetensi pedagogi guru dapat mengembalikan kejayaan madrasah sebagaimana yang dicita-citakan oleh Al-Abrasi. Kemudian implikasinya bagi pendidikan Islam. Konsep Madrasah Al-Mustansiriyah yang diuraikan oleh Al-Abrasi memberikan 3 pelajaran yang penting bagi pengembangan pendidikan Islam masa kini. Yang pertama adalah holistik. Pendidikan harus menyatukan aspek spiritual, intelektual, dan sosial. Yang kedua adalah pendidikan yang inklusif, yaitu menghargai perbedaan mazhab dan pemikiran. Yang kemudian adalah berorientasi pada kesejahteraan, yakni memastikan kenyamanan dan dukungan bagi peserta didik. Dengan manajemen yang baik, kurikulum yang integratif, dan kebijakan yang berpihak pada guru, madrasah dapat kembali menjadi pusat peradaban Islam di masa modern. Dan dapat disimpulkan bahwa pemikiran Muhammad Atiyah Al-Abrasi tentang madrasah di Baghdad menegaskan bahwa pendidikan Islam yang sejati harus menumbuhkan insan kamil, manusia yang utuh secara spiritual, intelektual, dan sosial. Konsep Madrasah Al-Mustansiriyah menjadi model historis yang masih relevan untuk menjawab tantangan modernisasi pendidikan Islam di era saat ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.